Sinteyong keluarkan senjata rahasia untuk tumbangkan Korea Selatan. Timnas Indonesia siap beri penderitaan. Nathan Choaon dan 3 pilar naturalisasi Timnas Indonesia U23 yang bisa bikin keok Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 krusial. Sejumlah media internasional mengulas sukses Timnas Indonesia U23. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan perasaannya sebelum menghadapi negaranya sendiri Korea Selatan di perempat final nantinya. Pertandingan ini tentu menjadi sangat emosional bagi Sinteyong. Di satu sisi ia berangkat dari Korea Selatan untuk berkarir di Indonesia, di sisi lain Sinteyong harus profesional membawa Timnas U23 Indonesia berjalan jauh pada kompetisi ini. Mengingat dirinya sendiri sesumbar akan menargetkan Garuda Muda untuk mentas di Olimpiade Paris. Pelatih kelahiran Yongdok tersebut menyadari ada 2 keping koin di hadapannya yang sama-sama mengecewakan. Ia tak nyaman jika mengalahkan Hwang Sung-hong karena akan membawa penderitaan bagi Kinets. Dan jika dia kalah, hasil tersebut akan membawa kekecewaannya bagi Indonesia. Tapi pelatih berusia 53 tahun tersebut tetap berpegang teguh akan menampilkan yang terbaik untuk menghadapi Daegu Warriors. Sinteyong juga membocorkan akan mengeluarkan senjata rahasia saat menghadapi anak asuh dari Hwang Sung-hong tersebut. Sebenarnya Sinteyong pun mengakui materi pemain hingga kekuatan fisik Korsel lebih baik. Tapi Marcelino dan kawan-kawan punya satu keuntungan, yakni waktu istirahat lebih lama. Coach Shin menyayangkan baik Korea ataupun Jepang tidak menampilkan pertandingan terbaik mereka pada penyisihan grup terakhir kemarin. Sinteyong pun bertekad untuk membawa Timnas Indonesia untuk mentas di Olimpiade Paris. Maka dengan begitu, jika mengalahkan Korea Selatan, skuad Garuda berpeluang kembali tampil setelah 68 tahun sejak Olimpiade Melbourne. Akankah Sinteyong bakal menjadi pelatih pertama yang menghentikan langkah Korea untuk mentas di Olimpiade? Dan selanjutnya, Timnas Indonesia U23 berkekuatan 4 pemain naturalisasi pada pertandingan ini. Satu pemain yang hampir saat Garuda Muda menghadapi Timnas Korea Selatan U23 dipastikan kembali dan bisa bermain. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Choaon. Pemain serba bisa itu sempat kembali kepada klubnya di Belanda, FC Heerenveen, dan dipastikan mendapatkan restu untuk kembali membela tim Garuda Muda di Piala Asia. Selain Nathan Choaon yang memang menjadi andalan di fase grup Piala Asia U23, ada 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 lain yang bisa diandalkan pada laga nanti. Siapa saja mereka? Ada Justin Hubner. Justin Hubner telah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Pemain berusia 20 tahun itu harus membela Cerezo Osaka terlebih dahulu. Bergabungnya Justin memberikan dimensi lain dalam permainan Timnas Indonesia U23. Pemain keturunan Belanda itu cukup baik bermain di beberapa poin yang berbeda. Selain itu, Justin juga punya mentalitas yang baik. Kadang-kadang pemain satu ini juga pintar dalam memprovokasi pemain lawan. Lalu ada Ivar Jenner. Kualitas Ivar Jenner sebagai gelandang sudah diakui. Jenner sudah berpengalaman baik di Timnas Indonesia senior ataupun di Timnas Indonesia kelompok umur. Ivar bisa diduetkan dengan Marcelino di lini tengah Timnas Indonesia U23 pada laga nanti. Jenner bertugas sebagai gelandang bertahan sementara Lino bermain lebih menyerang. Keduanya bisa menjadi duet yang baik pada pertandingan nanti. Jenner dan Marcelino juga bisa saling melengkapi. Lalu ada Rafael Struijk. Banyak pihak yang bingung kenapa pemain yang satu ini selalu mendapatkan tempat di Timnas Indonesia asuhan Sinteyong, termasuk di skuad Timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia. Itu dikarenakan Rafael bisa dikatakan seret di dalam gol, tapi ternyata kontribusi Struijk bukan hanya soal gol. Pemain yang satu ini pintar dalam menempatkan posisi dan membuka ruang di lini belakang lawan. Pemain Ado Den Haag ini pun juga pintar dalam mencari pelanggaran di area terlarang. Sejumlah media internasional yaitu Qatar Tribune dan Gulf Times mengulas kesuksesan Timnas Indonesia U23 yang berhasil menembus babak 8 besar Piala Asia U23 AFC 2024 usai mengalahkan Australia dan melibas Yordania. Pemberitaan Qatar Tribune yang dipantau oleh Antara di Jakarta pada Selasa sudah memberitakan skuad asuhan Sinteyong sejak tiba di Qatar guna memulai turnamen. Media itu menulis tentang antusias masyarakat Indonesia yang ada di negara tersebut saat menyambut kedatangan Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Kata Tribun juga mengulas tuntas kemenangan telak Indonesia dengan skor 4-1 atas Yordania. Tidak hanya tulisan, sejumlah foto selebrasi para pemain Indonesia usai menaklukkan Yordania dan memastikan diri masuk ke babak perempat final Piala Asia juga dipublikasikan oleh media tersebut. Media asing lain yang bernama Gulf Time juga turut mengulas keberhasilan timnas Indonesia U23 yang lolos ke babak 8 besar sehingga bertemu dengan lawan yang kuat yaitu Korea Selatan. Laga Indonesia versus Australia yang berlangsung sengit dengan kemenangan tipis 1-0 juga diulas oleh media tersebut. Bahkan kesulitan Australia untuk menandingi permainan ciamik Garuda Muda masuk dalam pemberitaan. Ya, kegagalan Australia yang mengincar tiket Olimpiade 2024 karena kalah dari Indonesia menjadi salah satu topik pembahasan. Kekalahan itu mematahkan target Australia yang ingin tampil di Olimpiade Paris dengan cara lolos 4 besar Piala Asia. Selain kedua media tersebut, The Peninsula juga turut menayangkan laporan tentang masyarakat Indonesia di Qatar yang ternyata antusias memberikan dukungan terhadap skuad Garuda Muda selama Piala Asia U23 AFC 2024 berlangsung. Ya, tembus perempat final Piala Asia U23, timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia U23 sebab untuk kali pertama mereka berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Prestasi gemilang yang diraih oleh Garuda Muda mendapatkan apresiasi dari pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo. Mantan pemain Persik Kediri itu menilai timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di kancah sepak bola Asia. Tidak hanya di level kelompok usia namun juga senior. Bahkan mungkin kekuatan baru di Asia sudah muncul dari timnas Indonesia. Dan yang membuat tim semakin bertaji adalah kehadiran beberapa pemain Indonesia yang ada di Belanda atau di luar Indonesia. Pria yang pernah membawa Persik Kediri meraih trofi juara Liga Indonesia pada medio 2003 ini berpendapat bahwa banyaknya pemain award yang menghuni skuad Garuda memberikan dampak positif bagi permainan timnas Indonesia. Misalnya saja dari Piala Asia U23 2024, ada sejumlah pemain yang kini berkiprah di luar negeri, sebut saja Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan juga Nathan Choaon. Ya, walaupun kita tidak menutup pemain-pemain yang ada di dalam negeri sendiri, tapi setidaknya setelah adanya suntikan pemain dari yang berkompetisi di luar Indonesia, perbedaan itu kelihatan sekali. Jadi apa yang diinginkan Sinteyong, ya cara bermain, apa yang diinginkan cara untuk mengorganisasi permainan, bertahan menyerang itu bisa dapat dijalankan, kata Aris Budi Sulistyo.